Sudah 1 bulan Sungai Cilengsi menghitam dan menimbulkan bau akibat pencemaran yang diduga berasal dari limbah industri di wilayah Gunung Putri hingga Muara Kali Bekasi. Lalu apa langkah konkret yang sudah diambil oleh pemerintah? Kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Prima Mayaning Tias. Selamat sore Ibu Prima, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prima, kita tahu bahwa dampak pencemaran ini akhirnya meluas, melebar, membuat air yang jadi bahan baku perusahaan air minum untuk warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ini juga jadi terganggu ya. Sejauh ini sudah sebulan berjalan, bahkan sudah beberapa kali terjadi. Penyelesaiannya seperti apa, Bu? Ya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, bahwa kondisi lingkungan apalagi di musim kemarau ini gitu ya, berarti daya dukungnya sudah tidak lagi dapat mendukung daya tampung yang ada di atasnya. Dalam artian pemanfaatan atas lingkungan yang ada sudah lebih dari kemampuan lingkungan itu sendiri untuk men-serve gitu ya, memberikan daya dukung terhadap kegiatan tersebut. Nah, upaya yang kami lakukan, sebenarnya kita juga sudah punya kerjasama MOU dengan Kabupaten Bogor dalam ini ya, dan juga ada juga dari Bekasi begitu, kami melakukan upaya-upaya kerjasama berkaitan dengan pengawasan atau penegakan hukum. Telah kita lakukan gitu ya penegakan hukum terhadap 34 industri untuk saat ini, dan kami akan terus turun gitu ya bersama-sama dengan di Kabupaten Kota. Pelanggaran yang ada memang dia belum melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan dokumen atau izin lingkungan yang diberikan begitu ya. Jadi ada banyak sekali tidak mempunyai SOP, kemudian bagaimana mereka membuat potensi pencemaran gitu ya. Bahkan ada yang tidak punya izin, banyak juga yang kita temui, dan itu sudah kita serahkan juga ke Polda dalam ini untuk dilakukan tindakan pidana. Selain itu apakah kemudian izin usahanya akan dicabut? Oh, sudah barang tentu. Jadi di sanksi administrasi di awal kita memang ada program proper ya pembinaan terhadap kegiatan atau usaha ini, dalam hal ini industri. Setelah kita tahu bahwa memang dalam melakukan pembinaan dia tidak melakukan upaya-upaya perbaikan, pengawasan sudah masuk. Bahkan pengawasan tidak hanya reguler. Setelah pembinaan, pengawasan yang sifatnya sedang kami selalu lakukan. Apalagi kami dibantu oleh patroli sungai yang melihat bagaimana outfall yang keluar dari industri itu ditengarai atau diduga sudah memberikan indikasi bahwa terjadi pencemaran. Maka kami masuk sesuai dengan mekanisme pengawasan yang ada di peraturan undang-undangan. Dan sudah banyak yang kita sanksi, dan sudah ada juga yang sudah kita tutup perusahaannya. Dan sekarang kita juga ada yang proses yang masih baru. Oke, bisa disebutkan nama-nama perusahaannya mungkin, Bu? Banyak banget ya. Ada 34 ya. Kalau saya bisa bilang yang di Cilengsi kurang lebih ada 10 gitu ya. Sisanya 24 yang kita sudah kenakan sanksi di sini itu ada di Kali Bekasi. Oke, baik. Bu Prima, tadi Bu Prima juga sempat di awal menyatakan bahwa kita memang tidak hanya Indonesia, bahkan dunia juga dihadapkan dengan kondisi El Nino. Kekeringan ini juga dampaknya juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi yang ada terkait dengan lingkungan. Di tengah kondisi El Nino atau kekeringan ini, airnya sudah tercemar, di sisi lain juga banyak di mana-mana akhirnya kekeringan begitu. Solusi yang ditawarkan seperti apa, Bu, ya untuk perbaikan stok air yang tentu mendesak sebagai salah satu kebutuhan dari manusia dan juga warga yang tinggal di sana? Nah, sebenarnya untuk permasalahan lingkungan, karena memang kerusakan itu terjadi gitu ya cukup masif, itu tidak bisa langsung kita bisa lakukan pemulihan dengan sekejap saja gitu ya. Jadi memang dia membutuhkan waktu, dia memerlukan upaya selingkungan ini sendiri untuk dapat memperbaiki dari kondisi yang memang sudah ada sekarang gitu. Nah, upaya apa sekarang kaitannya dengan konservasi sumber daya air dalam hal ini? Iya. Jadi bagaimana potensi air jika nanti pada musim hujan kita tampung, mungkin ada folder gitu ya, ada seperti danau-danau kecil begitu, nanti kala dia musim kemarau kita butuhkan bisa kita gelontorkan. Karena kita tahu sekarang debit antara debit maksimal minimal gitu ya di musim hujan dan musim kemarau itu sangat jauh sekali. Itu menandakan bahwa sungai itu tidak sehat begitu. Nah, sekaligus bagaimana penataan ruang di dalam dokumen RT/RW yang ada itu harus direview kembali, dievaluasi. Apakah daya dukung lingkungannya masih memenuhi syarat untuk pemanfaatan ruang sebagaimana yang ada di dokumen tata ruang tersebut atau tidak? Berarti itu harus dievaluasi. Gitu.
Dan berbagai upaya yang saya rasa juga memerlukan waktu ya, tidak bisa sekaligus selesai pada dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah itu dibutuhkan memang political will dan law enforcement yang cukup kuat dari pemerintah untuk melakukan itu. Oke, berarti sejauh ini memang yang masih dinilai menjadi tantangan adalah political will dan law enforcement yang sesuai dengan seharusnya begitu ya Bu ya. Kita bicara soal koordinasi dan kerjasama mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas-dinas terkait untuk upaya pemenuhan stok kebutuhan air bagi warga yang ada. Kalau bicara lingkungan pasti penyelesaiannya ini jangka panjang ya Bu ya. Tapi kalau bisa bicara kebutuhan air harus segera terpenuhi ini Bu soalnya. Ya, Silakan. ya. Jadi upaya kerjasama sudah barang tentu. Sebenarnya untuk kali Cilengsi ini atau kali Bekasi ini dengan Cilengsi kita punya satgas juga ya sebetulnya yang kita harus lakukan. Sehingga koordinasi dengan berbagai pihak, dengan multi stakeholders itu menjadi sangat penting khususnya untuk dinas pengelolaan sumber daya air. Dan kita sudah beberapa waduk ya kita sudah bangun gitu ya. Dan ini mencoba dia meretensi air pada saat yang musim kemarau ini yang bisa untuk kita gunakan. Cuma memang antara kebutuhan gitu ya dengan ketersediaan ini yang memang harus benar-benar dikejar gitu ya. Di samping dari sisi kuantitas juga kualitas airnya yang bisa langsung meningkatkan. PR-nya menjadi besar. Maka dari itu saya sebenarnya untuk melihat dalam hal ini fenomena El Nino ini sudah cukup banyak dibahas antara Agustus insya Allah mudah-mudahan nggak sampai Desember begitu ya. Dan kekeringan yang cukup panjang ini, maka disinilah harus semua efisiensi sumber daya harus kita lakukan bersama. Oke, kita masih akan tunggu bersama bagaimana kemudian hasil dari realisasi kebijakan dan juga program-program yang dijalankan bagi masyarakat sekitar yang terdampak dari tercemarnya air Sungai Cilengsi ini. Terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Prima Maya Ningtyas sudah bergabung bersama kami.